Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salah jasad wa ruh. Segenap para hadirin, mobil khusus para guru kita, ketua DKM kita Ustaz Abdurrahman, Ustaz Deni, Bapak Haji Sari, Bang Sari, ya. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dalam berada bulan Rabiul Awal. Ya, apalagi di ini majelis ya, setiap malam Sabtu nggak lepas tuh baca Maulid. Ya. Ini keberuntungan. Ya, bagi kita keberuntungan. Ya. Makanya kalau bahasa kitanya bukan mau ngebandingin, cuman tuh biasanya berkahnya lain antara majelis yang di situ dibacain ratib sama maulid sama yang majelis udah begitu aja, gitu. Paham nggak? Yang udah begitu aja, ya udah, pokoknya datang, ngaji, udah. Nah, itu keberkahannya lain tuh, keberkahannya lain, lebih berkah majelis yang di situ baca ratib. Tadi baca Ratibul Haddad ya sate. Baca Ratibul Haddad. Ada beberapa majelis baca Ratibul Atos. Habis itu baca Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahasa kita ada keistimewaan tersendiri. Gitu, ada keistimewaan tersendiri. Yang enggak didapetin sama majelis-majelis yang di situ enggak dibaca hal-hal seperti ini. Gitu. Kan ada kan kajian ya kan, wala baca ya Rabbi bil Mustafa lah kan gitu kan, itu ya ini udah deh, mananya kita nggak udah. Nah cuman untuk bicara keberkahan, nah ini dia lebih berkah nih kita, gitu. Alhamdulillah kita diajarin sama guru-guru kita, diajarin sama orang-orang tua kita baca ratib kalau bahasa kitanya. Sebelum ngaji itu baca ratib, gitu. Baca maulid, jadi sekali lagi mohon maaf ya. Kalau baca ratib tuh bukan nungguin orang, bukan, jangan. Kalau udah baca ratib, masuk sono, ntar masih baca ratib, kan gitu. Kita suka begitu tuh. Jangan, kita butuh sama ratib, baca ratib. Kalau bahasa kitanya mulai dari baca apa itu, Ratibul Haddad, mulai dari baca ayat kursi sampai seterusnya. Kalau bisa kita duduk sini, kita baca semuanya tuh. Ratibul Haddad mulai dari Fatihahnya terus sampai akhir, sampai ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Itu kalau bisa kita duduk tuh, nah dibaca lagi maulid, sirah atau perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ banyak manfaatnya kalau bahasa kitanya, banyak manfaatnya. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang paling afdol di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah yang paling afdol di antara ibadah-ibadah yang lain itu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu udah paling afdolnya ibadah, udah. Makanya para ulama mengatakan kalau kita pengen tahu itu kenapa selawat bisa menjadi amalan ibadah yang paling afdol, lihat aja ayatnya. Allah Ta'ala berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Coba kalau bahasa kitanya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para beserta para malaikatnya. Ngapain? Yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tuh setelah itu ada perintah salawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau bahasa kitanya, Allah Ta'ala biasanya kalau nyuruh kita nih hambanya, itu Allah nggak ngerjain, gitu. Allah nggak ngerjain. Allah suruh zakat, Allah nggak zakat. Allah suruh kita sholat, Allah nggak sholat, kan gitu kan? Waqimis shalah wa atuti zakat, segala macam semuanya itu Allah nggak ngerjain, enggak. Ada dalam Al-Quran semuanya.
Cuman lempengan solawat sebelum Allah Ta'ala perintahkan itu solawat sama kita, itu Allah duluan tuh yang mulai kalau bahasa kitanya. Jadi Allah Ta'ala duluan yang mulai. Jadi sebelum Allah Ta'ala perintahkan, sebelum ada perintah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersalawat, shollu alaihi wasallimu taslima. Nah Allah duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama para malaikatnya kalau bahasa kitanya. Ngapain mereka? Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru itu perintah ada. Shallu alaihi wasallimu taslima. Ayo selawat deh semuanya kalau bahasa kitanya. Shallu alaihi wasallimu taslima. Ayo selawat semuanya. Itu dia tuh. Nah ini dari sini aja udah menunjukkan itu sholawat paling afdolnya ibadah. Belum kita dengar lagi dari guru-guru kita tentang pembahasan sholawat daripada keterangan-keterangan yang lain. Oh banyak deh. Kalau sholawat ini kalau bahasa kitanya biar kate kita bacanya dalam keadaan riya kan gitu kan. Mau dilihat orang, biasanya kan umumnya yang kita tahu kalau ibadah dalam keadaan riya itu semuanya tertolak. Itu tertolak. Jadi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat nih, sholat sunnah rawatib kalau bahasa kitanya, baik ba'diyahnya atau gobliyahnya. Oh gitu datang duluan ke masjid dah. Mau sholat sunnah. Tujuannya apa? Biar dilihat orang. Gitu. Biar dilihat orang. Oh si Anu, masya Allah, udah rajin jam segini udah ke masjid. Mau sholat sunnah duluan. Nah itu dia tuh. Cuman tujuannya ria. Mau dilihat orang. Habis. Nggak ada pahalanya, nggak ada di sisi Allah, nggak ada. Begitu juga ba'diyah habis segala macam semuanya. Kalau di situ kemasukan riya, udah nggak ada udah. Sedekah apa lagi? Orang nyumbang masjid segala macam semuanya, maunya disebutin apa segala macam. Cuman tujuannya riya, udah nggak ada. Dapat tuh deh. Kan orang sebutin fulan bin fulan sumbangan alhamdulillah masjid dapat sumbangan dari fulan bin fulan sebesar sekian. Kan keren tuh. Di belakang orang yang letuk. Nggak ikhlas tuh. Kenapa ya disebutin? Disebutin. Disebutin. Deh, nggak lama disebutin. Dari hamba Allah sebesar 1 juta. Wah, ini keren nih hamba Allah nih. Nggak disebutin namanya. Wah, udah keren, udah cakep deh itu udah. Nggak lama dia ngomong lagi. Ente tahu nggak tadi hamba Allah siapa? Tuh aneh tuh. Habis lagi. Ente tahu nggak tadi hamba Allah tuh siapa? Habis. Jadi ibadah, seluruh ibadah kalau yang di situ terdapat riya nggak direken nama Allah. Kalau bahasa kitanya gitu deh, nggak direken. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, di saat kalau bahasa kitanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kitanya kita pengen minta nih amal ibadah kita selama hidup di alam dunia, ya Rob, mana nih amalan sunnah saya kalau bahasa kitanya, mana sedekah saya, mana sholat sunnah ba'diyah gobliyah saya. Apa kata Allah taala? Ente minta sama orang yang dulu di alam dunia yang ente pengen dilihat sama dia, gitu dia. Itu ria tuh. Ente dulu di alam dunia pengen dilihat sama orang, sedekah pengen dilihat. Sekarang ente minta pahala sama dia. Kan ente beramal gara-gara dia, gitu kalau bahasa kitanya. Bukan karena aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ente minta sama dia, jangan minta sama aku kata Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sekian puluh juta habis segala macam. PR apa ini? Wah, baik nih, ntar pilih nih kalau pemilihan udah itu pilih, minta sama dia udah. Itu dia tuh. Cuman kecuali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia kemasukan riya, itu masih ada pahalanya. Itu masih ada pahalanya. Kenapa? Dari saking besar afdolnya ibadah yaitu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya Nasaidiniyah, kan kita sering dengar kata Rasulullah apa? Siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali maka akan dibalas sama Allah berapa ya? Sebanyak 10. Sering kita dengar udah tuh. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha alaihi asyrah. Nanti Allah balas tuh. Maknanya Allah taala balas, Allah taala kasih kita ampunan 10 ampunan kalau bahasa kitanya gitu. Allah Ta'ala kasih ampunan kita 10 ampunan. Itu kata Imam Haddad, seandainya kata Allah Ta'ala kasih bukan 10, atu aja.
Jadi Allah Ta'ala balas selawat yang kita baca, Allah Ta'ala balas atu, jangan 10, atu aja. Apa kata Imam Haddad? Lakafahu, itu udah ngecukupin tuh, udah ngecukupin kita buat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi satu dibalas 10, besar pahalanya. Nah, makanya beruntung kalau bahasa kitanya. Ini majelis, masya Allah, dibacain maulid, disebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyebut nama Rasulullah, hati kita senang. Senang nggak hati kita? Bergembira. Nyebut nama Rasulullah, tenang hati kita. Kalau bahasa kitanya, luapan kerinduan kita sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum pernah ngelihat Rasul, kan gitu kan? Ini kira-kira dari semuanya udah pernah ngelihat Rasul belum? Dalam mimpi, jauh deh kalau potongan gitu deh ya. Termasuk saya jauh dah. Gitu. Cuman kita nggak apa-apa, kita minta sama Allah. Ya Rob, biar bisa kalau bahasa kitanya. Biar bisa ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi kalau bahasa kitanya. Disenengin sama Rasulullah, disenyumin sama Rasulullah. Itu tujuan kita udah. Nggak ada tujuan kita lain selain kita dapat kesenangan dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya ini sikap apa? Luapan kegembiraan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari yang kayak begini nih, nah biar kata yang hadir anak-anak nih segala macam semuanya, dia ngobrol, dia bercanda, ya Arin nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa ntar sedikit-sedikit didengar Rasulullah, Nabi Muhammad, siapa sih Nabi Muhammad kan gitu kan. Nabi Muhammad siapa sih Pak? Nabi Muhammad kan gitu kan. Rasulullah siapa sih Rasulullah? Nggak apa-apa. Jelasin Rasulullah itu Nabi kita, sehingga timbul pengidolaan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru kita bersama Habib Ridho bin Yahya itu selalu beliau bilang apa? Usahain di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, biar mereka menjadikan Nabi Muhammad tuh sebagai idola, gitu. Jadi idola. Nanti kalau udah jadi idola, suka, cinta. Biasanya kalau orang udah suka sama cinta, ngikutin apa enggak? Itu dia tuh. Ngikutin. Suka. Gimana sih orang suka? Dulu tuh tahun 2000 berapa? 2002 apa berapa tuh yang Ronaldo palanya di situ segini doangan. Yang final Piala Dunia. Wah, tenar banget udah. Orang dari saking sukanya pada potong begitu rambutnya. Lah cakep kagak. Kan gitu. Cuman kenapa ya? Lantaran suka. Lantaran suka. Wah, hebat nih Ronaldo nih. Pemain Brazil menang lawan Jerman 2-0 kan begitu. Palanya pada dulu cukur, rambut sini semuanya depannya doangan, enggak sisain. Kenapa? Itu karena cinta. Karena suka, jadinya timbul pengikutan. Nah, ini juga kita nih. Kalau bahasa kitanya. Makanya kalau maaf ya, ada orang kadang-kadang begini, ngapain sih bikin maulid, ngaji segitu-segitu aja. Suka denger gitu. Maulid begitu aja. Yarin aja, jangan dengerin kayak begitu. Bikin maulid aja terus udah. Bikin terus. Mau dikatain apa kek, segala macam semuanya bikin terus maulid. Cuma ngaji jam segitu kali habis maulid ngaji jadi banyak nih, penuh masjid kan begitu kan, baru maulid. Jangan dengerin yang begitu. Biarin aja. Tetap kita bikin maulid. Insya Allah maulid malam Sabtu malam Sabtu depan. Itu kan semuanya rasa cinta. Apa namanya kalau bahasa kitanya? Kita buktiin itu rasa cinta kita. Kita nggak bisa deh kayak ulama-ulama kita. Emang belum kelasnya. Kita mulai dari sini, gitu. Datengin orang-orang baik, datengin orang-orang soleh, datengin para kiai, sehingga mereka menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana tuh kalau bahasa kitanya sifatnya Rasulullah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau bahasa kitanya. Makanya dikatakan dalam syair, dalam ini apa? Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madi zamani. Itu Rasulullah lam yahtalim. Rasulullah tuh nggak pernah ngimpi basah. Rasulullah nggak pernah ngimpi bahasa kitanya nih. Kenapa? Karena ngimpi basah itu termasuk daripada mula'abatu syaiton. Itu permainan setan. Lain sama kita dikit-dikit mandi bangun subuh bawahnya mau mandi aja.
begitu bodohnya. Nah, itu Rasulullah, dari mulianya Rasulullah lam yahtalim, Rasulullah nggak pernah ngimpi basah. Kenapa? Itu karena permainan setan. Wa ma tasa'aba aslan fi madi zamani, Rasulullah tuh nggak pernah nguap. Emang kita dikit-dikit nguap mulu. Itu Rasulullah nggak pernah nguap. Itu daripada keistimewaan Rasulullah SAW. Wa ma tasa'aba aslan fi madi zamani, Rasulullah tuh nggak pernah nguap. Terus apa lagi? Min hudawabu falam tahrub walam waqa'an zubabatun abada fi jismihil hasani. Itu binatang kalau bahasa kitanya, itu sama Rasulullah nggak ada yang kabur gitu. Jadi kalau Rasulullah ngedeket tuh binatang nggak kabur. Wah, itu binatang juga nggak nyerang Rasulullah, enggak. Oh, dia nunduk aja, nurut aja kalau bahasa kitanya. Burung, apaan binatang yang kalau kita datengin kabur? Burung kan sering burung kan gitu. Ini burung nggak kabur. Kenapa? Itu tandanya Nabi. Kalau bahasa kita itu adalah tandanya Nabi. Apalagi Nabi Muhammad, Nabi paling mulia di antara para nabi yang lain. Nah, itu dia itu. Jadi binatang nggak ada yang kabur, kalau Rasulullah nggak ada. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani. Itu kalau bahasa kita apa sih? Lalat itu nggak pernah mencolok di baju Nabi, nggak pernah. Jadi dari saking mulianya lalat tuh nggak pernah mencolok di badannya Nabi. Kenapa? Dari saking bagusnya badannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatan wala yura asrubalin minhu fi alani. Kalau bahasa kitanya bi khalfihi ka'amam, itu belakangnya Rasulullah bagaikan depan. Jadi kalau Rasulullah lagi jalan nih, di belakang ada yang manggil, itu Rasulullah ngeliat. Dia tahu siapa yang manggil. Kalau kita kan enggak, jalan terus manggil, nengok dulu, oh siapa? Itu Rasulullah nggak begitu. Tahu Rasulullah udah. Itu Rasulullah. Wala yura asrubolin. Bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau bahasa kita apa? Maaf ya, air seninya tuh nggak kelihatan bekasnya, hilang aja begitu udah. Iya tuh. Apalagi kalau kita dengar sejarah, itu Rasulullah kalau haji, kalau lagi motong apa namanya rambut, itu rambutnya nggak ada yang jatuh ke bawah. Sahabat semuanya berebut. Yang paling populer yang sering kita dengar apa? Sayyidina Khalid bin Walid yang nyimpen apa? Rambutnya Rasulullah di apanya? Di topinya atau di sorban? Di sorbannya. Yang satu saat peperangan kalau bahasa kitanya panglima, ya kan? Orang pada takut semuanya. Nyari pecinya. Anak buahnya semuanya ketar-ketir. Cari ujung sono sini nggak ketemu. Yang ujung-ujungannya ketemu deh. Pas ketemu kalau bahasa kitanya nih prajuritnya heran nih. Tuh peci udah kalau bahasa kitanya ya, maaf ya, kucel deh gitu. Namanya peci lama, peci lama, nah gitu. Ditanya, kok kenapa nyari peci yang ini? Peci yang lain banyak, mau perang pakai aja peci yang mana kek kan gitu kan? Kenapa? Kata Khalid bin Walid, itu peci di situ saya simpen rambutnya Rasulullah Sallallahu. Nggak perang, saya menggunakan itu peci, melainkan saya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu semuanya berkat Rasulullah. Kalau bahasa kita semuanya karena Rasulullah. Nah, makanya nih kalau bahasa kitanya bulan Rabiul Awal ini sebagian besar umat Islam meluapkan kegembiraan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sering kita dengar dari guru-guru kita, kalau Abu Lahab aja, yang kafir, yang nggak beriman, masih Allah Taala bebasin setiap hari Senin. Kenapa? Karena bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di setiap hari Senin dibebasin kalau bahasa kita ini. Kenapa? Gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita ini ponakannya. Itu yang ngasih kabar budaknya yang namanya Suwaibah. Datang pulang kalau bahasa kita ke rumahnya itu. Kalau bahasa kita, wahai Tuhan, telah lahir keponakan engkau. Telah lahir keponakan engkau. Namanya Muhammad kalau bahasa kita ini. Itu Abu Lahab dari saking senengnya, itu budaknya dibebasin tuh yang ngasih kabar, namanya Suwaibah. Kalau kita dalam pelajaran sirah, di antara ibu susuan Rasulullah itu Suwaibah termasuk.
Gitu. Ibu yang kita tahu kan Halimatus Sa'diyah yang pertama kali ya. Cuman Suwaibah itu termasuk awal-awal. Nah itu jadi setelah Abu Lahab dengar, kalau bahasa kitanya, ponakannya lahir, kalau gitu, anak saudaranya Abdullah, kalau bahasa kitanya, ngelahirin anak laki, itu dia dibebasin. Udah dibebasin. Makanya ada seorang ulama, Syekh Ibn Nasir Ad-Dimishqi, beliau mengatakan apa? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuh bitabat yada fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal isnin yakhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama zannu bil abdi ladzi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Kalau bahasa kitanya, kalau seandainya kata seorang kafir, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuh, yang datang cercaannya, kan dicerca kan nama Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Tabat yada Abi Lahabiu watab. Celaka tuh tangannya Abu Lahab. Maknanya semuanya seluruhnya. Sampai Allah taala abadikan dalam Al-Qur'an. Cuman apa? Ata annahu yaumal isnin yukhafafu anhu lisururi bi ahmada. Telah warid hadis yang sahih kalau bahasa kitanya. Banyak yang meriwayatkan, bukan dari satu imam. Banyak dalam kitab-kitab hadis itu meriwayatkan Abu Lahab setiap hari Senin dibebasin nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam syair ini terusin, famazannu bil abdil ladzi tulla umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Maka apa sangkaanmu terhadap seorang hamba yang setiap hari gembira dengan Rasulullah, setiap hari bergembira dengan kelahiran Rasulullah, wa mata muwahhida, bukan hanya gembira, mati dalam keadaan membawa Islamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nih. Makanya kalau bahasa kita puji itu Rasulullah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasa senang kita dengan kelahiran Rasulullah. Makanya kalau dalam kitab Maulid berzanji wa tabasyarat wuhushul masyariqi wal maghribi wa dawabuhal bahariyah. Ada enggak tuh? Wa tabasyarat. Kalau bahasa kitanya wa tabasyarat, mereka sukacita, bergembira. Siapa yang bergembira? Orang, bukan. Wuhush itu binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Kalau bahasa kitanya, binatang aja seneng, lagi mana kita orang manusia yang ada akalnya, kan begitu. Makanya sampai-sampai al-muhaddis Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, apa beliau mengatakan dalam satu kitabnya, nggak pantas, kalau bahasa kita ini nggak pantas orang yang berakal nanya ngapain bikin maulid. Itu dia, beliau sampai mengatakan seperti itu. Beliau sampai mengatakan nggak pantas orang yang punya akal nanya kenapa bikin maulid, seakan-akan dia bertanya kenapa seneng sama Nabi Muhammad. Itu dia. Kenapa seneng nama Nabi Muhammad? Itu kan pertanyaan kalau bahasa kitanya, lah kenapa senang sama Nabi Muhammad? Lah Nabi Muhammad Nabi kita, kan gitu. Itu kan pertanyaan nggak perlu dijawab kalau bahasa kitanya. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Hadza soal la yahtaju ila jawab. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab, udah. Itu. Makanya syukur sama Allah. Kalau bahasa kitanya, kita masih dikasih hidayah bergembira dengan adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji setinggi-tingginya. Rasulullah kalau bahasa kitanya ini semua alam, makanya dalam dibayar apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini alam seluruhnya itu cuma isyarat. Yang dituju siapa? Nabi Muhammad. Adanya langit, adanya gunung, adanya lautan. Makanya kita sering dengar laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, saya nggak ciptakan di langit nih semuanya nih, bumi, gunung, lautan. Makanya jangan heran kalau ada orang nggak percaya sama ini hadis, nggak percaya dia. Lah ngapain Allah Taala ciptain gunung buat Nabi Muhammad? Ciptain aja lah, orang emang pengen bakalan ada hambanya, kalau bahasa kita gitu. Ada orang ciptain aja, mau tujuannya apa Nabi Muhammad? Gunung segala macam semuanya, nggak percaya dia.
Nah, makanya kan kalau kita mahul qiyam ada ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqin. Ya arus. Nabi Muhammad itu laksana pengantin kalau bahasa kitanya. Sekarang kita sebagian besar mungkin ada yang pernah ngawinin ini, ya. Kalau kita mau ngawinin atau kita kawin nih, kawin seminggu lagi atau sebulan lagi deh nih, bulan Desember deh taruh deh. Misalkan kita mau kawin, apa yang kita siapin dari sekarang? Gedongnya kita siapin nggak? Udah pesen kita. Apalagi prasmanan, apanya lagi? Apa namanya, angkringannya tuh, gerobokannya tuh, yang somai, yang bakso, segala macam semuanya itu udah disiapin. Kalian di rumah pakai tendanya, itu udah disiapin semuanya udah. Padahal acaranya masih kapan? Masih sebulan lah lagi. Nah sekarang pertanyaan nih, itu acara masih sebulan, pengantinnya udah datang apa belum? Ah itu dia, pengantin belum datang, udah disiap. Buat siapa? Buat pengantin. Lah mau ngapain? Kan gitu. Ini Nabi Muhammad juga begitu. Ini dunia beserta isinya semuanya disiapin buat Nabi Muhammad. Nggak ada urusan sama yang lain, nggak ada. Oh, udah buat Nabi Muhammad semuanya. Makanya dikatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqal aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ini dunia beserta isinya nggak bakalan diciptain. Emang semuanya buat Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Semuanya buat Nabi Muhammad. Sehingga keberadaan kita di sini juga semuanya lantaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak henti-hentinya kita bersyukur. Kenapa? Karena dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya keluar bulan Rabiul Awal ini ada satu niatan kita, pengikutan kita sama Nabi Muhammad. Jadi nggak cuman sekedar Rabiul Awal Maulid hadir sono sini, nggak ada apa kalau bahasa kitanya, nggak ada sesuatu yang kita bisa amalin istiqomah. Ambil aja sedikit-sedikit kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa kita ini anak pengajian gitu di bahasanya. Ambil suatu sunnah Nabi, siwak misalkan, siwak masya Allah dari Ustadz ini siwak mulazamah terus, atau sunnah gobliyah ba'diyah, niat ya Rob, niat masuk bulan Rabiul Awal nggak tinggal sunnah ba'diyah gobliyah. Kenapa ya? Sunnahnya Rasulullah kan gitu kan, sunnahnya Rasulullah nggak tinggal makanya Imam Hasan Basri beliau mengatakan apa, ada satu perkataan beliau, ya bena Adam la yagurronnaka gaula man yagul almar'u ma'aman ahab. Kalau bahasa kitanya, wahai anak cucu Adam, kita jangan sampai tertipu perkataan almar'u ma'aman ahab. Ada nggak tuh hadis seperti itu? Ada. Itu mah hadisnya nggak salah. Sanadnya jelas. Nanti orang itu bersama orang yang dia cintai. Nah, cuman yang dimaksud Imam Hasan Basri di sini cuman cinta doang, nggak ada pengikutan. Nah, itu yang bahaya. Gitu. Itu yang bahaya. Kalau boleh dibilang cintanya apa? Cinta palsu. Itu demen sama cewek. Kata nih cewek, bang, ntar malam jemput ya. Gitu. Kita jalan-jalan. Oh iya, udah siap. Oh udah. Pas udah sampai malam, dijemput enggak, ditelepon enggak. Kira-kira tuh perempuan marah apa kagak? Marah. Katanya demen, katanya cinta, disuruh jemput aja nggak mau. Ah itu dia tuh. Itu kan tanda. Gitu. Itu tanda. Maka kata Imam Hasan Basri, fa innaka lan talhaqal abrara illa bi amalihim. Kamu enggak bakal sampai derajat abror, orang-orang yang baik, illa bi amalihim, kecuali dengan pengamalan seperti mereka. Ngikutin, kalau bahasa kitanya gitu. Ngikutin. Jadi kalau nggak ngikutin nggak bisa. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum. Itu orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka cinta sama nabi-nabi mereka. Walaisu ma'ahum. Cuman mereka nggak bersama nabi-nabi mereka. Nabi mereka di mana, mereka di mana. Jadi mereka cinta, cuman nggak ada pengikutan. Oh, udah, begitu aja udah akhirnya. Sehingga nanti di yaumil qiyamah nabinya kemana, dianya mereka kemana? Kenapa? Cuman ngomong cinta, cuman nggak ada pengikutan sama nabi mereka. Nah, kita jangan sampai begitu. Makanya masuk bulan Rabiul niat siwak nggak tinggal, sediain. Kalau perlu biar banyak siwak, digamis atu, di koko yang ini koko atu, biar banyak. Kenapa? Setannya siwak maunya bawaannya hilang mulu. Nah itu dia tuh. Itu siwak bawaannya mau hilang mulu. Oh, mana siwak ya? Jatuh, kelupaan. Nah itu emang setannya itu. Itu emang setannya.
Makanya kata Rasulullah apa? Laula syuqa ala umatil amartum bisiwak inda kulli shalah. Ya kalau nggak ngeberatin sama umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwak. Saya bakal perintahin mereka pakai siwak inda kulli shalah. Gitu. Jadi Rasulullah udah tahu nih umatnya nih siwaknya